Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan. Ya guys, di tangan saya sekarang ini udah ada satu buah smartphone dan ini adalah Infinix Note 11 Pro nih. Nah, kalau kemarin saya udah buatin video gaming test atau nyiksa soal smartphone ini, di video kali ini karena kebetulan smartphone ini sudah memakai atau menggunakan UI tampilan terbaru dari Infinix, yaitu versi UI XOS versi 10.0.0. Jadi di video kali ini saya mau coba bantu share ke kalian ya soal beberapa hal yang wajib kalian lakukan atau wajib kalian tahu dari UI terbarunya Infinix, yaitu versi XOS 10.0.0-nya ini guys. Karena mungkin aja nih kan ya kalian baru beli smartphone ini atau kalian mau beli smartphone ini tapi lebih ke penasaran dulu soal beberapa hal ya, mungkin terkait fitur apa aja yang kalian bisa dapatkan dari si Infinix Note 11 Pro nya ini. Oke, seperti biasa guys, kita langsung aja ya ke hal yang pertama, dimana menurut saya hal yang paling penting adalah kalian setting dulu keyboardnya ya guys ya. Karena menurut saya keyboard itu adalah hal atau bisa dibilang bagian paling penting dari sebuah smartphone. Karena supaya kalian saat mengetik cepat atau kalian terburu-buru, kalian nggak diganggu dengan tampilan atau hasil keluaran ketikan itu yang keseringan typo kayak gitu guys. Nah, buat kalian yang pengen tampilan atau penggunaan keyboardnya jadi lebih optimal dan minim typo, kalian bisa lakukan seperti hal yang saya contohkan berikut ini guys. Pertama, kalian cari dulu kolom pencarian seperti ini ya guys ya, yang bisa menampilkan tampilan keyboard virtualnya seperti ini. Lalu kalian pergi ke gambar setting atau gear seperti ini ya guys ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian kalau tampilan keyboardnya, dimana menurut saya ini masih kurang optimal ya guys ya. Karena di dalam hurufnya ini kita nggak bisa menampilkan simbol-simbol yang kita inginkan dengan cepat. Karena kalau masih tampilan default seperti ini, kalau kalian ingin menggunakan simbol tanda pagar mungkin atau bintang, kalian harus memilih opsi yang di bagian ini, dan menurut saya ini memakan waktu yang cukup lama guys. Nah, jadi supaya lebih simpel, kalian harus pergi ke menu setting seperti ini, lalu kalian pergi ke preferensi dan kalian pilih yang di bagian atas ini, baris angka kalian nyalakan, kemudian kalian scroll ke bawah dan kalian tap di bagian tekan lama untuk simbol ini, kalian nyalakan seperti ini guys. Maka nanti tampilan keyboardnya akan berubah menurut saya jadi lebih baik lagi. Nah, selain daripada itu, ini adalah hal yang wajib juga kalian lakukan. Karena kalau misalkan kalian geser seperti ini akan terinput seperti ini guys. Jadi kalau misalkan kalian sedang menggunakan dengan satu tangan ya, apalagi Infinix Note 11 Pro ini punya ukuran layar yang agak besar ya, atau terbilang juga cukup besar, sekitar 6,9 inci. Maka ketika kalian menggunakan satu tangan seperti ini, rasanya akan kurang maksimal ya guys ya. Apalagi kalau misalkan kalian buru-buru dan kegeser-geser seperti ini, maka dia akan menginput kata-kata yang mungkin nggak kalian inginkan. Maka biar ini nggak terjadi, kalian harus matikan fitur gesturnya guys ya. Sekarang kalian tap di bagian menu setting kembali, lalu kalian pilih dulu untuk koreksi teksnya dulu ya guys ya. Ini kita matikan dulu untuk koreksi otomatisnya dulu nih, supaya nggak keseringan typo. Sekarang kita matikan aja langsung dengan cara tap di bagian koreksi otomatis ini guys. Jadi dengan ini kalian akan terhindar daripada kata-kata yang nggak kalian mau munculkan guys. Nah, berikutnya kalian matikan lagi ketik geser yang tadi ya guys ya. Jadi supaya kalian ketika nggak sengaja geser itu kata-katanya nggak ke input di kalimat yang ingin kalian keluarkan. Jadi kalian tinggal matikan di bagian ini, dan sekarang untuk fiturnya tadi itu sudah tidak bisa kalian pakai ya, alias maksud saya di sini udah nggak aktif lagi guys. Jadi nggak terinput di bagian itu ya guys ya. Dan menurut saya ini adalah settingan keyboard yang paling optimal. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, dimana menurut saya untuk beberapa notifikasi ini seharusnya nggak perlu kita tampilkan, alias cukup mengganggu nih guys. Nah, jadi buat kalian yang mungkin terganggu dengan beberapa notifikasi aplikasi bawaan, seperti contohnya XOS peluncur ini, kalian bisa matikan atau hilangkan notifikasi yang seperti ini atau yang mengganggu ini dengan cara yang menurut saya cukup mudah. Kalian tinggal swipe aja ya guys. Yang pertama kalian swipe dulu bar notifikasi seperti ini, lalu kalian swipe dari kanan ke kiri kayak gini guys ya, sampai keluar dua tampilan seperti ini. Lalu kalian pilih opsi yang sebelah kanan ini ya guys ya, kalian tap di bagian ini dan kalian langsung tap aja di bagian ini guys, izinkan notifikasinya, kalian matikan seperti ini. Maka secara otomatis dia tidak akan memunculkan notifikasinya kembali, bahkan sampai ada update sekalipun, meskipun ada update ya guys kayak gitu di dalam aplikasinya. Jadi kalian bakalan terhindar dari notifikasi yang amat sangat mengganggu guys.
Nah, sekarang kita lanjut ke hal yang ketiga nih guys, dimana kalau kalian perhatikan ya, misalkan kalian mungkin sebelumnya sudah menggunakan smartphone Infinix dengan tampilan UI dari XOS versi 7.6. Nah, kalau kalian lihat ya, ini adalah tampilan defaultnya guys, dimana ini memang memiliki perbedaan yang menurut saya nggak terlalu banyak sebenarnya, cuman ya menurut saya cukup menarik buat kita bahas. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk tampilannya itu seperti ini, dimana di sini kita lihat ya ada beberapa folder, tampilannya itu menjadi seperti folder. Dan kalau misalkan kalian nggak suka dengan tampilan ini dan ingin kalian rubah ke tampilan klasik, ini caranya cukup mudah. Kalian tinggal cubit aja di bagian kosong layar utamanya ini ya, seperti ini guys. Lalu kalian pergi ke opsi menu seperti ini, lalu kalian tap di bagian paling atas ini ya, pengaturan tampilan seperti ini, dan kalian tap lagi di gaya layar beranda ini, kalian pilih yang klasik dan lalu kalian terapkan aja seperti ini guys. Maka tampilannya akan berubah dan menjadi ke tampilan klasik, dimana ini tampilan yang bisa dibilang mirip dengan tampilan XOS versi 7.6.0 guys. Ya, sekarang lanjut ke hal yang keempat nih guys. Nah, lagi-lagi kalau kalian perhatikan ya guys ya, ini tampilannya sudah menggunakan tampilan yang memang versi XOS 10.0.0 banget ya. Dimana kalau kita lihat ya yang sebelumnya tadi di bagian yang ketiga tampilannya itu jadi banyak folder. Dan untuk yang keempat ini, karena kalau kalian bisa perhatikan ya guys ya, di menu defaultnya atau di settingan defaultnya si XOS ini, dia navigasinya sudah langsung menggunakan yang gestur tanpa kita harus setting lagi. Nah, tapi menurut saya dan sebagian orang, untuk navigasi gestur seperti ini mungkin mengalami kesulitan untuk pembiasaan. Jadi mungkin kalian terbiasa dengan tombol navigasi virtual yang ada di bawah ini guys. Nah, misalkan kalian nggak nyaman dengan navigasi gestur yang seperti ini, kalian bisa juga menggunakan tampilan navigasi virtualnya dengan cara memunculkan ini cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini ya guys ya, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah dan kalian tap opsi sistem seperti ini dan kalian pilih opsi navigasi sistem ini. Sekali lagi kalian perhatikan di bagian bawah ini nggak ada navigasi virtualnya. Sekarang kita rubah menjadi navigasi virtual dan seperti ini tampilannya guys. Nah, jadi dia muncul ya. Jadi ketika kita ingin kembali ke menu sebelumnya, kita nggak bisa lagi swipe dari kanan ke kiri seperti ini, seperti di settingan default yang sebelumnya. Jadi ini benar-benar sudah menggunakan versi navigasi sistem yang klasik ya guys ya, atau menggunakan tampilan navigasi virtualnya ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang kelima nih guys. Nah, berhubung si Infinix Note 11 Pro ini sudah memiliki refresh rate layar tinggi 120 Hz. Jadi buat kalian yang ingin memastikan atau mungkin kalian ingin melock atau mengunci ya tampilan layarnya atau fungsi layar 120 Hz-nya di refresh rate 120 Hz-nya juga, kalian ini caranya cukup mudah guys. Lagi-lagi kalian harus balik ke menu setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap di layar dan kecerahan. Kalau kalian sebelumnya sudah menggunakan versi 7.6.0 ya guys ya, pasti kalian akan tampilannya daripada settingan ini memang berbeda. Dan kalau kalian lihat untuk refresh rate layar itu ada di bagian ini guys ya, kalian tap aja. Nah, untuk settingan defaultnya dia itu beralih refresh rate otomatis, dimana sebetulnya ini adalah settingan yang menurut saya paling optimal karena nggak boros baterai guys. Tapi kalau misalkan kalian memang sedang ingin menggunakannya dipakai main game, kalian bisa lock di 120 Hz supaya tampilan grafisnya lebih optimal atau maksimal lagi guys. Dan caranya itu untuk merubahnya hanya seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Ya, sekarang kita lanjut ke hal yang keenam atau ke fitur yang keenam, di mana ini adalah hal yang memang penting dan selalu ada di smartphone Infinix manapun guys ya, terutama di Infinix yang sudah menggunakan UI versi 7 ke atas ya, mungkin 7.0.0 atau 7.6.0 kayak gitu guys, yaitu fitur peringatan pencurian. Nah, dimana menurut saya ini adalah fitur yang sangat membantu kalian untuk mengamankan smartphone kalian. Misalkan kalian pekerjaannya atau aktivitas hariannya selalu mobile menggunakan angkutan umum atau hal apapun yang keseringan atau kebiasaan kalian selalu menaruh smartphone ini di dalam tas sambil dicas seperti itu ya guys ya, atau kalian menggunakan headset ketika kalian lagi di tempat umum gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang nggak kalian inginkan ya, jadi kalian bisa meningkatkan tingkat awareness kalian terhadap smartphone ini cara untuk mengaktifkan fitur keamanan pencuriannya cukup mudah nih guys ya. Kalian tinggal pergi ke pengaturan seperti ini, lalu kalian pergi ke
opsi keamanan ya guys ya, kalian tap di bagian ini, lalu kalian tap di bagian atas ini guys ya, yaitu peringatan pencurian seperti ini, dan kalian nyalakan langsung seperti ini guys, dan kalian ikuti aja instruksi selanjutnya. Nah, misalkan di sini kita aktifkan dan kita konfirmasi pola yang sebelumnya kita sudah terapkan di smartphone-nya ini guys. Nah, ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah ketika kalian mengisi smartphone ini menggunakan power bank atau menggunakan charger dimanapun tempat kalian meletakkan smartphone-nya, atau kalian bisa menggunakan dengan earphone yang dilepaskan. Nah, ini sebenarnya fungsi atau penggunaannya itu secara teknis sama ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan earphone, ketika earphone-nya kabel jack audio ini tuh dicolok dan ada yang mencabut, ini akan mengeluarkan notifikasi alarm seperti itu. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan ketika misalkan kalian sedang mengisi daya smartphone ini, lalu tiba-tiba ada yang mencabut kabel chargernya nih guys. Ini adalah prakteknya. Dan ini dalam mode standby atau layar terkunci, kita cas seperti ini ya guys ya. Kita colokkan sebentar. Nah, kalian perhatikan ini sudah masuk logo chargernya ya, artinya sudah mengecas. Dan kalau kita cabut seperti ini, dia akan mengeluarkan bunyi alarm yang seperti ini guys. Dan lagi-lagi ini akan sangat membantu kalian untuk mengamankan smartphone-nya. Dan untuk kembali atau menghilangkan notifikasinya ini, kalian tinggal masukkan lagi atau kembali untuk pembuka kunci yang sudah kalian terapkan di smartphone Infinix Note 11 Pro-nya ini. Ini mudah dan sangat membantu untuk keamanan smartphone kalian guys. Sekarang kita berlanjut ke hal yang ketujuh atau ke fitur yang ketujuh nih guys. Nah, seperti di fitur yang memang sebelumnya di XOS 7.6.0 juga ada ya guys ya. Ini juga termasuk bagian yang paling penting, apalagi misalkan kalian beli smartphone ini berencana untuk di-share mungkin ke anak kalian atau ke kakak kalian atau mungkin ke adik kalian guys. Dimana di dalam fitur XOS versi 10.0.0 ini juga sudah memiliki fitur mode anaknya nih guys ya. Kalian bisa perhatikan nih, kalau misalkan kalian mengaktifkan, kalian itu tinggal pergi ke pengaturan lagi seperti ini ya. Kalian scroll lagi ke bawah dan kalian temukan di sini ada yang namanya mode anak. Kalian tap aja di bagian ini dan kalian langsung bisa tap di bagian gunakan mode anak ini guys. Nah, tapi misalkan kalian belum set ya aplikasi apa aja yang mungkin kalian izinkan untuk anak atau adik kalian, kalian pilih dahulu. Dan contoh di sini saya coba untuk memilih satu buah game ya, Free Fire. Ya, seperti ini, dan satu buah aplikasi tambahan lain, mungkin saya akan tambahkan aplikasi YouTube ya guys ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali guys, dan kalian bisa pilih ya untuk jangka waktu penggunaannya. Kalian bisa tap di bagian ini. Misalkan kalian mengizinkan adik atau anak kalian mengakses smartphone ini selama 2 jam aja, lalu kalian pilih opsi yang ini. Atau misalkan kalian ingin membebaskan anak kalian memegang smartphone ini, kalian tinggal pilih yang tidak ada batas ini guys. Lalu kalian tap OK. Dan kalau kalian ingin lihat tampilannya, maka akan seperti ini guys ya, tampilan mode anaknya. Nah, jadi ini yang muncul adalah aplikasi yang betul-betul kalian izinkan untuk dibuka oleh anak atau adik kalian. Meskipun ya kalian tinggal smartphone ini itu aman ya guys ya. Jadi misalkan kalian lihat ya, seperti ini kalian buka ya. Nah, seperti ini. Ini tampilannya akan selalu kembali ke mode anak meskipun anak kalian paksa ke dalam menu home screen seperti ini, atau mungkin kalian tap seperti ini ya, dimasukkan layar kunci lagi lalu kalian buka. Ini akan selalu muncul tampilan yang seperti ini. Nah, untuk keluar dari mode anak ini hanya dengan satu cara aja guys, dimana kalian harus keluar ya dengan cara tap di bagian ini dan kalian input kembali opsi atau bisa dibilang setting pola yang sudah kalian terapkan di Infinix Note 11 Pro yang sebelumnya guys. Misalkan seperti ini ya, maka untuk tampilan mode anaknya akan kembali ke tampilan normal seperti sedia kala guys. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang ke-8 nih guys, dimana ini juga termasuk yang paling banyak ditanya ya, yaitu fitur jendela mengambang dan juga layar split. Nah, sekarang saya coba jelasin dulu ya untuk fitur layar mengambangnya. Di sini saya akan contohkan, saya akan membuka aplikasi YouTube guys. Nah, buat kalian ingin menggunakan fitur layar mengambang, misalkan kalian ingin YouTubean sambil menggunakan smartphone ini untuk digunakan hal lain, ini caranya cukup mudah. Kalian tinggal swipe aja 3 jari dari bawah ke atas seperti ini.
Nah, maka tampilannya akan ada satu yang mengambang seperti ini guys, dimana ini bisa kalian kecilkan dan kalian geser-geser seperti ini, dan bisa kalian tampilkan agak sedikit besar dengan cara tap aja sekali di sini dan kalian tinggal mainkan aja smartphone-nya seperti ini. Dan kalau untuk geser-geser kalian tinggal tap and hold di bagian ini seperti ini, dan misalkan kalian ingin perbesar ya, kalian tinggal tap di bagian opsi sebelah atas ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan kalian ingin langsung close, kalian bisa tap lagi di bagian ini dan klik logo silang yang ada di ujung sebelah kanannya. Dan misalkan kalian ingin menggunakan layar split ya, ini caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal swipe dan tahan aja guys ya, atau bisa dibilang misalkan kalian nggak menggunakan navigasi gesture, kalian tinggal tap di bagian opsi recent apps yang seperti ini, dan kalian lihat di bagian ini tuh ada logo yang kotak dua ini. Kalian tap di bagian ini dan kalian bisa lihat ya, kalian bisa membuka aplikasi lain. Misalkan di sini saya coba buka aplikasi Google. Nah, kalian ulangin lagi ya, saya ulangin lagi ya sekali lagi guys biar sedikit lebih jelas. Kalian tap di bagian recent apps ini, lalu kalian tap lagi di kotak dua ini guys. Nah, tampilannya maka dia akan langsung membagi menjadi dua, atau ini adalah sebutannya adalah layar split atau layar belah tadi guys. Ya, sekarang kita lanjut ke fitur atau ke settingan yang ke-9 nih guys, dimana Infinix Note 11 Pro dengan UI terbaru XOS versi 10-nya ini juga bisa menggunakan aplikasi tanpa aplikasi pihak ketiga. Nah, caranya ini cukup mudah aja guys. Kalian tinggal pergi ke pengaturan atau setting lagi guys, kalian scroll lagi ke bawah dan kalian tap opsi tambahan fitur ini. Dan kalian perhatikan di sini ada yang namanya Xclone. Kalian tap aja di bagian ini dan kalian pilih aplikasi mana yang ingin kalian gandakan. Contoh di sini saya tap di aplikasi Instagram dan juga Facebook ya guys. Tentunya di sini ada sedikit proses ya, pastinya harus kalian tunggu. Nah, setelah misalkan selesai ya seperti ini, saya coba tambahin lagi ya untuk aplikasi Facebooknya. Nah, sekarang dua-duanya sudah selesai diproses, dan kalian perhatikan ketika kalian kembali ke menu laci aplikasi seperti ini, di sini kalian perhatikan di sini ada dua aplikasi Facebook dan juga ada dua aplikasi Instagram, dimana ini bisa kalian buka dengan dua akun Instagram atau Facebook kalian sekaligus tanpa perlu bantuan aplikasi pihak ketiga lagi guys. Mantap kan? Nah, sekarang kita lanjut ke fitur atau ke hal yang terakhir atau yang ke-10 dari Infinix Note 11 Pro-nya ini. Dimana buat kalian yang mungkin belum tahu ya guys, smartphone ini dengan tampilan UI terbarunya yaitu XOS versi 10.0.0 juga sudah memiliki fitur tambahan RAM ya, atau virtual RAM sebesar 3 GB yang diambil dari memori internalnya sebesar 128 GB. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini saya kasih lihat ke kalian ya. Kalian tinggal pergi ke menu setting lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian atas ya guys ya. Jadi kalian tap di bagian ponsel saya ini dan kalian lihat di sini untuk RAM-nya sebentar. Nah, ini untuk RAM-nya adalah 8 GB dengan tambahan 3 GB, yang ini adalah yang namanya virtual RAM. Nah, misalkan kalian terpaksa ya, alias kalian memori internalnya sudah tersisa sedikit dan ingin mematikan fitur virtual RAM-nya ini, dimana kalau di smartphone lain ya dengan fitur yang serupa itu biasanya sangat mudah ya, dimana kita tap aja di bagian ini, maka biasanya akan muncul menu berikutnya dan kita tinggal tap lagi di tampilan menu berikutnya untuk mematikan fitur virtual RAM tambahannya ini. Nah, tapi di Infinix Note 11 Pro ini dengan XOS versi 10.0.0-nya ini, kalian bisa mematikannya dengan cara seperti ini guys. Kalian pastikan kalian pergi ke menu setting lagi seperti ini, lalu kalian pergi ke opsi penyimpanan seperti ini guys. Nah, kalau udah tampil seperti ini, lalu kalian tap di bagian ujung kanan seperti ini dan kalian tinggal tap di bagian hijau-hijau yang fusi memori ini, kalian matikan seperti ini dan kalian reload ulang atau restart smartphone-nya supaya fitur virtual RAM 3 GB-nya ini mati dan mengamankan sebesar 3 GB untuk memori internal kalian guys. Jadi caranya juga cukup mudah ya untuk menghidupkan atau mematikan fitur virtual RAM 3 GB-nya ini. Nah, jadi guys, itulah tadi beberapa fitur atau settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Infinix Note 11 Pro-nya ini. Nah, tapi sebelumnya saya memohon maaf dulu ya guys ya, kalau misalkan saya buat video ini agak sedikit berbelit-belit atau kepanjangan. Karena di sini saya berniat untuk supaya kalian bisa memahami apa aja yang bisa kalian lakukan di smartphone Infinix Note 11 Pro dengan tampilan UI terbarunya, yaitu versi XOS 10.0.0-nya ini. Tapi misalnya
misalnya kalian masih juga belum bisa paham atau mengerti, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau misalnya kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.